Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airfresh Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image Lur. Oke, kalau kita jaga image itu berat, karena hidup yang sesungguhnya itu kita cukup menikmati aja, gitu ya Lur. Nggak usah perlu jaga image, nanti sakit malah. Oke, di depan saya ini sudah ada dua produk spray gun. Dari yang satu ini dari Meiji, original bikinan orang Jepang ya, orang biasa. Terus ini untuk seri F55, dan di sebelah kanan ini ada spray gun F3 Awarita, cuma sudah dimodif sama orang yang luar biasa, yang sudah pro, sudah pinter di bidangnya. Orangnya pinter loh, karena minumnya tolak angin. Jadi orang pintar itu minum tolak angin. Oke, itu nggak penting. Dan di sini kita pengen apa ya, ibaratnya memberikan suatu edukasi, karena banyak sekali pertanyaan, Mas, perbedaan antara spray gun modif sama spray gun original yang standar itu seperti apa sih gitu. Jadi kita compare dua brand ini. Jadi ini memang original, terus ini entry level ya. Jadi kita lebih condongnya ke seperti apa standar pabrik, seperti apa standar untuk modifikasi. Oke, kita mungkin nanti akan sedikit membahas tentang seberapa konsisten angin, terus konsistensi atomisasi, terus kita cek di lebar pola pattern seperti apa ya. Oke, gitu ya Lor ya. Kita mungkin akan taruh kameranya di sini. Nah, supaya kelihatan. Nanti di sebelah sana itu kita akan buat untuk media pengetesan. Ini medianya plat ya Lur, plat, bukan kertas. Ini juga plat, bukan kertas. Kita ngetes spray gun itu nggak bisa kalau kita main pakai kertas, karena kita nggak bisa menentukan, karena kertas itu meresap. Oke, kita coba taruh sini, nanti kita tes dulu kelihatan atau enggak, gitu ya Lur ya. Untuk spray gunnya itu nanti kita akan isi dua-duanya dengan cairan cat, bukan air ya. Kita pakainya cat. Jadi kita tahu bahwasanya berat jenis air sama cat itu beda. Ya, sementara kita persiapan dulu untuk di sebelah sana. Kita siapkan untuk catnya, terus untuk spray gunnya mana dulu yang mau dites, gitu ya. Oke, saya kesana dulu. Dan di sini mungkin saya izin, saya nggak pakai masker, karena kalau pakai masker yang protektor itu yang ada filternya, kita nggak bisa bicara langsung, gitu ya. Karena di sini kita pengen nunjukin secara langsung, nggak pakai editan, nggak pakai doubling suara, gitu ya Lur ya. Oke, bisa dimengerti? Kalau bisa dimengerti, saatnya di sini kita menikmati kopi Badar sini dulu. Oke, sini ada kopi Badar sini. Kopi Badar sini emang pas susunya, bikin adem hati, nggak panas pikiran, dan nggak sentimen, gitu ya Lur ya. Oke, lanjut. Di sini mungkin saya pakai masker biasa, masker medis seperti ini, karena di sini mungkin nanti overspray-nya nggak terlalu banyak, karena kita nggak ngecat ya. Kita terus terang untuk ngetes saja seberapa konsisten angin, terus seberapa layak pola pattern, terus kita tes seberapa konsisten atomisasinya. Oke Lur ya, di spray gun ini sama-sama kosong ya, sama-sama nggak ada isinya. Nanti kita isi dengan cairan cat. Cairan catnya itu sama, nggak saya bedakan, warnanya juga sama. Oke, untuk cat yang saya pakai itu ini warnanya putih, jenisnya poliuretan. Kalau di Indonesia dibilang poliuretan, kalau di luar negeri dibilang PU gitu. Beli cat PU gitu. Oke, di sini nanti kita akan isi sama-sama. Untuk isinya sama-sama. Ini rasionya mixing 1:1 sama ya Lur. Oke, gak ada perbedaan, karena kita terus terang ingin ngetes aja
Ini tidak mendiskriminasi antara Meiji dengan Awarita ya, gitu ya. Oke lur ya, jangan salah paham. Oke, segini ya lur ya. Bila satunya juga sama ukurannya. Killer kelihatan ya, ini masih kosong ya. Kita isi sama-sama. Ukurannya sama nih. Pertama kita masukin ke Meiji dulu. Yang kedua ke Awaritanya yang F3. Oke. Deal ya, deal. Kita tutup pen cupnya, tutup juga pen cupnya. Oke. Di sini kita mau tes yang mana dulu nih? Yang Meiji F55 dulu atau yang F3? Rasanya F55 dulu ya. Oke, kita tes untuk konsistensi anginnya dengan lebar pola. Mungkin blowernya saya nyalakan dulu. Terus untuk kamera saya dekatin. Oke. Oke loh, di sini untuk setelannya fan pattern kita buka full. Di sini kita buka full fan pattern. Ini dari titik 0 ya. Oke, kelihatan ya. 1 2 3. 3 ini sudah full. Oke. Di sini untuk fluid kita juga buka full. Ini kita tutup dulu supaya enak. Oke. Di sini 1 2 3 ini sudah mentok ya, sudah mau lepas ini rasanya. Ini sedikit lagi lepas. Oke. Untuk angin di sini kita pakai di 2 bar. Oke ya. Kita coba semprotin ke sana. Oh, biar nggak canggung kita pakai jarak ideal aja. Kita pakai jarak ideal di ukuran 12 lah ya, 12 ideal.
seperti itu. Untuk pola patternnya seperti itu. Dan F55 ini memang punya pattern yang kecil seperti itu ya lur. Ini cuma hasilnya cuma 10-11 saja, karena fokusnya di tengah itu konsistennya di 10. Oke. Untuk tes pattern kita sudah, lalu kita lanjut ke yang media yang spregan satunya untuk awaritannya. Oke, untuk setelan kita samain. Di sini kita tutup dulu semua. Dulu. Dan di sini kita buka juga full ya. Ini ini udah nggak dipakai karena kita pakai pressure guard. Sama kayak tadi juga gitu. Oke, di sini kita buka full. 1 2 3 4. Oke. Di sini juga kita buka full untuk fluidnya. 1 2 3 4. Kita tes dulu, siapa tahu masih mau mundur. Nah, oke. Nah, seperti itu. Terus di sini kita atur di 2 bar juga ya. Oke, kita akan coba tembakin seberapa lebarnya ini, karena tadi kita lihat sudah lebar banget ya lur. Jarak kita pakai yang sama aja ya lur ya, karena ideal kita pakai 12. Oke lur, kita stop di 2 tembakan dulu, karena ini ya, ininya kalau lurus begini hasil tembakannya miring dan besar sebelah. Saya nggak tahu. Coba kita putar dulu. Jadi posisinya miring gini ya lur ya. Lur. Untuk tembakannya sendiri bisa dilihat ya. Hasil tembakannya Meiji F55 dengan angin 2 bar, dia bisa mendapatkan fokus pattern yang seperti yang ada di gambar. Oke. Dan untuk F3 tekanan 2 bar ya, tekanan 2 bar, dia dapetin pattern yang seperti itu. Oke. Dia memang lebar, cuma besar di bawah, tengah bolong, besar di bawah, di atas agak kecil. Itu ya. Ini enggak direkayasa. Kita coba atur untuk anginnya. Siapa tahu dia mau berubah. Nanti medianya mungkin kita pindah ke sini karena itu udah full. Nah, sini aja ya. Kita coba turunkan lagi anginnya. Kita coba tembakin sini lur. Tembakannya seperti itu. Silakan dinilai sendiri. Oke. Untuk tes pattern mungkin kita rasa sudah. Lalu kita lanjut ke untuk melihat seberapa layak atomisasi untuk medianya ini nanti ya.
seberapa konsisten atomisasi yang dihasilkan. Kita mainnya di angin mungkin di 1 bar, baru kita bisa ketemukan. Oke, kali ini kita akan tes untuk yang pertama itu F3. Ya, kita lupa ya. Jadi setelan kita masih sama, untuk fan pattern kita buka full, fluid kita buka full, terus angin di sini kita kurangin, Bro. Sampai dia di 1 strip. Nah, 1 strip ini sudah kerja ya dia. Dia pelan banget nih. Nah, oke, Lur, kita mau tes atomisasi dengan jarak tembak sama ya, 12. Hasil tembakannya miring semua, Lur, di sini. Dan saya rasa anginnya masih terlalu gede. Coba kita turunkan lagi. Ini kalau ngetes atomisasi itu macam seperti kita sedang bikin wrinkle effect. Ya, kita kurangin lagi anginnya. Pokoknya sampai dia kecil. Ya. Oke, di sini sudah bisa dilihat ya, Lur. Untuk atomisasinya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil, masih kurang konsisten, gitu ya. Untuk tembakannya miring parah, semakin kecil anginnya malah miring parah. Coba kita tes lagi ya, daripada nanti kena komplain. Ini angin masih kecil ya. Nah, ini posisi sepertian lurus. Ntar saya pindah dulu. Sepedanya lurus dulu ya. Sepedanya lurus, tembakannya miring. Aircapnya miring. Ini harus diatur juga. Ini yang sering dikeluhkan teman-teman kan. Kenapa aircapnya kok miring? Coba. Tadi pas anginnya besar, aircapnya harus miring, baru dapetin tembakan lurus. Nah, harus gini dia. Kalau anginnya besar dia bisa nembakin lurus. Tapi kalau anginnya kecil, ini harus dikembalikan lagi. Jadi ribet. Oke. Yang terakhir, wah 20 menit ini. Kita pakai yang F55. Anginnya kita kecilin. Ya. Untuk setelan kita nggak rubah, ini sama, fan pattern full, fluid full. Coba kita tembakin.
kepadatan daripada atomisasinya dia konsisten hasilnya, beda dengan yang ini ya. Yang ini bisa dilihat sendiri, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Oke. Kalau untuk urusan pattern dia kalah jauh sama yang modifan. Ya tadi ini hasil tembakan yang modifan. Ini ada yang besar, kecil, besar. Nah, ini yang pakai angin tinggi ya nggak salah tadi ya. Oke, untuk penjelasan singkatnya seperti itu. Kalau pengen mau dilanjutin lagi ya nanti kita tambah lagi videonya. Sementara kita bahasnya itu dulu. Oke, nanti untuk next video mungkin kalau ada request bisa disalurkan. Jadi kesimpulannya, antara Meiji F55 dengan F3 nya modifan itu kalau menurut saya konsistensi anginnya masih dibilang belum bisa ditentukan ya. Kalau misalnya kita bilang oh pakai 2 bar, ternyata ketika kita pakai dia masih butuh disetel lagi. Kalau ini sudah nyata, misalnya kita pakai 2 bar ya udah 2 bar, nggak perlu disetting lagi gitu. Jadi konsistensinya masih terlalu ya minim lah. Dan di sini biasanya kalau kita sering pakai, kalau pakai yang model tembakan dengan cairan yang kental atau gimana, itu biasanya gampang ngupil di sini lur, gampang ada kayak keraknya di sini. Kalau nggak rajin besi, nanti lubang yang ada ini ketutup, jadi tembakannya nggak maksimal gitu ya. Jadi pelajaran hari ini, ketika kita pakai spray gun, mau spray gunnya itu bermerek atau enggak, kebersihan nomor 1. Terus gini ya, kebiasaan yang difikirkan teman-teman itu ketika kita misalnya punya spray gun yang ala kadarnya, itu ya sudah kita percayakan dengan buatan pabrik tanpa harus merubahnya gitu ya. Lebih baiknya gini ya, lebih baiknya kita mengasah skill kita, mengasah tangan kita supaya ketika kita mau ngapliin pakai spray gun model apapun itu bisa diaplikasikannya tanpa perlu memodif seperti ini gitu ya. Kalau untuk pecinta modif sih itu selera saya, nggak bisa memaksakan bahwasanya kamu harus pakai yang original, enggak. Minimal kalau saya, walaupun nggak ada mereknya, walaupun murah, tapi masih asli bikinan pabrik ya gitu. Oke, untuk para yang modif, yang suka modif, tidak usah tersinggung karena sejatinya saya ingin berbagi saja, bukan mau mendiskriminasi tentang garapanmu atau pekerjaanmu atau ini buatanmu, enggak ya. Karena kalau kita mau berpikir seperti itu salah, karena yang sebenarnya kalau memang kita itu profesional, ketika ada orang mengkritik kita, itu kita menerima dengan lapang dada ya, bukan malah marah-marah. Kalau marah-marah itu gampang, tinggal marah-marah kok. Tapi kalau kita profesional itu susah. Itu ya pesan saya gitu. Terus untuk gini, ketika teman-teman banyak sekali pertanyaan kepada saya tentang masalah permodifan, mohon maaf saya nggak bisa jawab secara detail karena saya bukan tukang modif atau tukang baikin spray gun. Saya itu hanya pemakai ya. Jadi saya cuman mempelajari karakter seperti apa spray gun yang ini, seperti apa itu. Jadi saya ngerti dan tahu, paham dengan karakter ini. Oh, karakter ini nggak bisa di sepertikan ini, jadi karakter ini harusnya seperti ini, itu saya paham. Tapi kalau saya suruh baikin atau untuk membuat suatu produk menjadi memaksakan untuk kelebarannya, itu saya nggak bisa. Oke, mungkin dari saya itu aja. Kalau memang ada pertanyaan nanti ditanyakan saja. Dan
Satu lagi pokoknya saya minta jangan tersinggung, jangan sakit hati, karena perusahaan-perusahaan besar itu bisa tumbuh besar, bisa menjadi benefit karena suatu komplainan, gitu ya lur ya. Jadi dia suatu komplainan itu dijadikan pelajaran, gitu ya lur ya, untuk memperbaiki mungkin produk yang dibawa atau brand yang dibawa supaya lebih baik lagi. Oke, saya pamit undur diri, see you next time. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manyos.